Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Fauzia dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini akan presentasikan tentang bisnis online di era revolusi industri 4.0. Untuk memenuhi tugas salah satu mata kuliah kewirausahaan dan etika bisnis Islam. Yang pertama-tama di sini tentang bisnis online di era 4.0. Kenapa menjadi penting? Karena arah bisnis saat ini banyak perubahan-perubahan dibanding dengan 10 tahun yang lalu. Yang dimana pada 10 tahun yang lalu orang berbisnis itu berbasis tempat. Sedangkan di era 4.0 ini arah bisnis sudah berubah, lebih menggunakan bisnis online. Nah, sebelum kita bahas bisnis, kita akan bahas mengenai tahap-tahap revolusi industri 4.0. Nah, yang pertama di sini pada tahun 50 sampai 1830 atau 1.0, yaitu penemuan mesin uap mendorong munculnya kapal uap, kereta api, dan lain-lain. Itu adalah awal revolusi 1.0. Nah, yang kedua di sini pada tahun 1870 sampai 1900 atau 2.0, yang dimana penemuan listrik dan assembly lain yang meningkatkan produksi barang. Ini yang ditemukan mobil, listrik di rumah-rumah, dan munculnya pabrik tekstil. Itu adalah arah revolusi yang kedua, yaitu 2.0. Nah, yang ketiga di sini pada tahun 1960 sampai 2019 atau 3.0. Yang dimana penemuan teknologi informasi, komersialisasi, personal, dan komputer dan lain-lain. Di era 3.0 adalah penemuan komputer yang ditemukan bagaimana mengedit film. Nah, yang keempat di sini pada tahun 2013 sampai sekarang atau 4.0, yang dimana kegiatan manufaktur terintegrasi melalui penggunaan teknologi wireless dan big data secara masif. Di era 4.0 ini semua sudah serba otomatis. Nah, selanjutnya lalu apa itu revolusi industri 4.0? Industri 4.0 itu merupakan industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi siber. Ini merupakan tren otomatisasi dan pertukaran data dalam teknologi manufaktur. Ini termasuk sistem siberfisik, Internet of Things, komputasi awan, dan komputasi kognitif. Sederhana kita melakukan transaksi secara otomatis di internet. Kalau sederhananya artinya menggabungkan komputer dan internet itu sendiri. Nah, berikutnya dampak dunia digital dan revolusi 4.0, yang dimana terdapat ancaman dan juga peluang. Ancamannya di sini yang pertama, secara global di era digitalisasi akan menghilangkan sekitar 1 sampai 1,5 miliar. Kenapa? Karena pekerjaan biasa manusia lakukan digantikan oleh mesin. Misalkan dulu untuk mengirim surat harus melalui kantor pos. Nah, tapi sekarang kita bisa menggunakan Gmail atau email. Nah, yang kedua di sini diestimasi bahwa di masa yang akan datang 60% murid sekolah dasar di dunia akan bekerja pada pekerjaan yang belum pernah ada di hari ini. Nah, kemudian peluangnya yang pertama di sini satu, di era digitalisasi berpotensi memberikan peningkatan tenaga kerja 2,1 pekerjaan baru pada tahun 2025. Nah, yang kedua terdapat potensi pengurangan emisi karbon kira-kira 26 miliar metrik ton dari 3 industri. Nah, selanjutnya bagaimana bisnis online di era 4.0 ini? Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai bisnis online. Bisnis online sendiri di sini adalah menjual atau promosi yang dilakukan dengan cara online atau menggunakan internet dan saling komunikasi. Nah, terdapat keistimewaan bisnis online, yaitu yang pertama di sini tidak terikat tempat dan waktu. Jadi kalau bisnis online itu kita tidak terikat dengan tempat dan waktu. Jadi kita bisa berbisnis dimanapun, kapanpun, karena bisnis online tersebut sendiri tidak terikat tempat dan waktu. Nah, yang kedua di sini paksa pasar yang luas. Jadi bisnis online itu jangkauannya luas. Semua orang
di seluruh dunia bisa melihat. Jadi tidak perlu ada di tempat, jadi kita bisa mempromosikan apa yang kita jual, jadi agar seluruh masyarakat entah dimanapun, walaupun sangat jauh, itu bisa melihat. Nah, yang ketiga di sini media promosi yang efektif. Jadi dalam bisnis online tersebut menjadi media promosi yang efektif. Nah, yang keempat di sini modal dan biaya relatif kecil. Jadi saat kita berbisnis online itu termasuk modal dan biaya yang relatif kecil, karena kita tidak perlu menyewa tempat atau membeli tempat. Kita bisa berbisnis di rumah seperti itu. Jadi itu yang membuat modal dan biaya relatif kecil. Nah, yang terakhir di sini menjadi pemilik perusahaan sendiri. Jadi saat kita berbisnis online itu akan menjadi milik kita sendiri, atau perusahaan kita sendiri. Jadi tidak terikat oleh orang lain. Jadi itu akan menjadi pemilik sendiri. Itu adalah keunggulan dari bisnis online. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.